Pas dia masihin pekerjaan, katanya dia tuh jatuh sekitar jam 3 baru diketemukan dengan kondisi yang cukup tragis tuh, kepalanya pecah bang, hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue John Arya. Saat ini gue sudah janjian sama seorang narasumber yang bernama Bang Sigit. Bang Sigit adalah salah satu orang dari sekian banyaknya penonton Telusur yang mengirimkan pesan melalui Instagram langsung ke Instagram gue atau Instagramnya Telusur nih. Kejadian mistis apa yang dialami oleh Bang Sigit? Kita dengarkan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam bang. Bang Sigit Cimol. Iya benar. Gimana kabarnya? Wah, sehat bang. Oke, Bang Sigit, thank you banget nih. Bang Sigit kemarin udah DM ke Instagram pribadi gua sama ke Telusur juga ya Bang ya? Iya benar bang. Katanya Bang Sigit nih punya pengalaman mistis waktu Bang Sigit masih kerja di pabrik. Iya benar bang. Itu pabriknya di daerah mana Bang? Itu pabriknya ada di daerah Jakarta Timur bang. Produksi apa tuh pabriknya? Alat-alat berat bang, alat besi gitu. Kalau untuk kejadiannya itu di tahun berapa Bang yang saya ingat lo Bang? Oh, kejadiannya tuh waktu pas gue masih aktif bekerja di sana tuh bang, 2012 sampai 2015 pas gue sebelum resign. Dari 2012 sampai akhirnya lu resign di 2015. 2015. Di tempat lu kerja ini ada berapa shift Bang? Ada 2 shift bang. Jadi shift pagi sama shift malam. Kerjanya tuh ngelong dua-duanya gitu. 12 jam. Dari pagi sampai jam berapa tuh? Jam 7 pagi tuh sampai jam 7 malam, jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Selama lu kerja di pabrik dari awal sampai akhirnya lu resign nih Bang, lu pernah nyaksin kejadian apa di lokasi pabrik lu Bang? Itu lumayan banyak tuh bang. Kejadiannya tuh ada dari kecelakaan kerja, terus kejadian-kejadian yang emang yang gue alamin sendiri tuh gue lihat sendiri bang. Kayak mesinnya tiba-tiba nyala sendiri pas lagi istirahat, sama kayak makhluk-makhluk halus tuh pernah gue lihat bang. Kalau yang kecelakaan kerja sampai ada korban meninggal, itu gimana ceritanya Bang? Oh, kalau itu ada beberapa teman gue meninggal bang, cuman meninggalnya kayak nggak wajar gitu bang, tragis. Nah, kalau untuk kejadian mistisnya gimana nih Bang? Wah, kalau untuk kayak penampakan gitu, gue sering tuh bang lihat. Dan yang lebih horornya lagi di situ tuh bang, jadi ada yang lakuin pesugihan yang minta tumbal manusia bang. Dan itu pimpinan di tempat gue kerja sendiri bang. Yang ngelakuin pesugihan di tempat kerja lu ini adalah atasan lu sendiri Bang? Iya benar bang. Wah gila nih, gue penasaran banget nih, pengen denger cerita lu dari awal sampai akhir nih Bang. Siap bang. Jadi gini bang, waktu itu kebetulan gue lagi nggak lembur tuh. Pulang kalau nggak lembur kan jam 12 malam. Nah, gue sama atasan gue ini biasa tuh pulang bareng. Pas gue pulang bareng tuh, nah pas gue di tengah perjalanan, tiba-tiba ini temen gue ini yang atasan gue bilang, "Nah, lu pulang duluan aja. Gue kayaknya ada yang ketinggalan, dah kelupaan." Gitu bang, dia balik lagi tuh ke PT. Terus gue pas pagi-pagi dengar kabar kalau dia udah meninggal gitu. Jadi pas gue cari tahu ceritanya, jadi tuh temen gue ini yang sebagai leader gue, dia tuh ngecek untuk mastiin pekerjaan. Pas dia mastiin pekerjaan, katanya dia tuh jatuh, baru diketemukan pas security lagi biasa kontrol pabrik. Sekitar jam 3 baru diketemukan dengan kondisi yang cukup tragis tuh, kepalanya pecah bang, hancur. Pas keesokan harinya nih, pas gua masuk kerja tuh, itu udah rame tuh
beritanya kan rame. Sampai kan kita ngelayat ke sana tuh, pas di rumah almarhum tuh rame lah pada cerita tentang kejadian almarhum gimana. Ternyata sampai di situ tuh kayak banyak cerita-cerita yang dikait-kaitan sama tumbal tentang pesugihan gitu bang. Dan ternyata bener aja bang, pas beberapa hari dari kejadian itu ada sering banget kejadian-kejadian aneh tuh di pabrik. Sampai puncaknya tuh ada salah satu karyawan pabrik kesurupan. Nah pas dia kesurupan itu dia tuh teriak-teriak nggak jelas bilang, saya nggak ikhlas, saya tuh harusnya belum waktunya mati, tapi saya udah dipaksa buat mati gitu. Dia tuh selalu bilang kayak gitu. Sampai akhirnya tuh dia kayak nyebutin nama teman gue ini. Pas ditanya kan, kamu siapa nih? Anggap aja namanya tuh Samsul kan bang. Jadi saya Samsul, saya nggak ikhlas. Dia selalu ngulang kata-kata itu bang, saya nggak ikhlas. Akhirnya tuh semakin rame tuh tentang yang pesugihan tumbal di dalam pabrik. Korban yang meninggal ini merupakan leader lo ya pas saat itu ya? Iya benar bang. Oke, jadi kejadiannya itu terjadi pas jam 12 malam dan korbannya ini baru ditemukan meninggal setelah jam 3. Iya benar. Security yang nemuin tuh. Security. Kedekatan lu sama si almarhum ini sampai semana sih gitu sampai lu pulang bareng sama si almarhum ini? Jadi mungkin karena emang kita sering kerja tuh sering bersinggungan langsung kan. Jadi gue sering kayak ngobrolin tentang pekerjaan. Ya kita sering istirahat bareng. Terus almarhum juga cukup humoris orangnya. Jadi kita sering ya makan bareng, ngobrol bareng, pulang juga bareng karena kita juga searah pulangnya bang. Jadi emang yang gue udah kayak deket banget. Gue nganggap beliau juga waktu itu udah kayak kakak gue sendiri gitu. Dan setelah si temen lu ini meninggal nih, si almarhum meninggal, banyak dari karyawan termasuk lu juga mungkin menyimpulkan bahwa ada satu kejadian tumbal nih di lokasi ini. Iya benar bang. Dan itu terbukti setelah adanya kasus kerasukan. Iya. Yang kerasukan ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki bang, teman gue. Pas kerasukan itu terjadi di saat jam berapa tuh? Waktu itu pas lagi malam bang, sekitar jam 11-an bang. Itu lagi aktivitas kerja, tiba-tiba tuh dia teriak-teriak nggak jelas gitu. Pas kita semua pada samperin, dia makin keras teriaknya, bilang saya nggak ikhlas. Terus sambil nyebut nama almarhum. Terus setelah kejadian adanya korban meninggal di pabrik, tanggapan lu dan karyawan yang lain gimana nih? Nah setelah jadi kejadian itu bang, itu kita tuh semakin yakin tuh bang, kalau misalkan di pabrik tempat gua bekerja itu ada pesugihan yang meminta tumbalnya itu korban manusia bang. Ada hal lain nggak sih yang bikin lu semakin yakin kalau di tempat lu kerja ini ada orang yang melakukan pesugihan dan meminta tumbal? Ada bang. Jadi kita tuh sering banget ketemu sama pimpinan perusahaan yang keliling muterin pabrik itu tanpa alas kaki jam 12 malam setiap malam Jumat bang. Nah jadi tuh kita yang awalnya nggak yakin itu jadi semakin yakin karena background dari atasan gue ini tadinya, pimpinan gue dia itu tadinya tuh hanya kayak bantu-bantu aja gitu. Dari dulu outsourcing buat nge-rapping, terus tiba-tiba karirnya naik cepet banget gitu. Dari yang karyawan biasa terus jadi staff, terus sampai dia jabat sebagai general manager. Ditambah dengan kita sering banget ngelihat pimpinan ini setiap malam Jumat itu keliling di pabrik tanpa alas kaki bang. Bahkan gue sendiri tuh pernah ngelihat langsung bang. Jadi ini pimpinan tuh dia keliling tanpa alas kaki dan dia itu ngilang di tempat pertama kali dia kerja, di tempat nge-rapping itu bang. Jadi setiap dia habis lewat itu dia selalu ninggalin bau kayak kentang bakar gitu, kentang rebus kebakar gitu bang. Pas gue sama temen gue tuh jadi semakin penasaran gitu. Kok pimpinan jam 12 malam
setiap malam Jumat dia keliling tanpa alas kaki. Akhirnya kita ngikutin, dan pas di tempat itu dia ngilang bang. Gue cuma nemuin sosok bayangan hitam. Pas gue lihat terus, ternyata bayangan itu berubah jadi sosok yang tinggi besar, hitam, matanya nyala, terus bertaring gitu bang. Di situ gue bener-bener nggak bisa ngelakuin apa-apa dan stuck di situ aja gitu, diem. Gue kayak nggak bisa berkata-kata langsung. Sampai akhirnya tuh sosok itu tiba-tiba ngilang gitu bang, ngilang. Dan di situ gue baru sadar kayak ngerasa wah ada keanehan. Di situ gue langsung ngibrit sekencang-kencangnya keluar pabrik bang. Berarti lo memang sudah menyaksikan dengan kepala dan mata lo sendiri nih bahwa Iya. atasan lo ini terlihat bolak-balik di pabrik di sekitaran jam 12 malam tanpa alas kaki. Iya benar bang. Dan puncaknya lo melihat sosok tinggi besar dengan mata yang merah. Iya. Selain lo nih, pernah ada yang lihat sosok ini nggak? Banyak bang dari karyawan. Ternyata emang sering lihat kalau atasan ini keliling tanpa alas kaki. Pas ditegur dia itu tanpa senyum dan jalan aja gitu, pandangannya kayak kosong, jalan aja. Dan ternyata bukan gue doang bang yang pernah ketemu sama sosok hitam itu bang. Jadi beberapa karyawan juga cerita bahwa dia tuh sering nemuin sama sosok hitam itu bang. Pernah juga bang waktu pas lagi istirahat, biasa kita habis makan kan suka pada ngobrol-ngobrol gitu. Nah teman gue cerita tuh kalau dia pernah ngeliat sosok hitam tinggi, besar, berbulu, matanya merah, bertaring, dan bau banget tuh. Dia sampai kayak pengen muntah. Posisinya persis di tempat yang waktu itu gue temuin di rafting itu bang. Sampai pas gue tanya tuh, lu serius yakin? Lu nemuin itu? Iya. Dan itu persis banget apa yang gue lihat bang. Kalau menurut lo sosok yang lo lihat ini ada sangkut pautnya nggak sih dengan pimpinan lo ini? Kalau gue pribadi sih yang awalnya nggak yakin ya, jadi yakin karena gue ngeliat juga, ditambah semakin yakinnya temen gue cerita tuh yang tadi gue bilang, dia sempet nemuin juga sama persis apa yang gue alami. Dia ketemu sama pimpinan gue yang keliling pabrik tanpa alas kaki, terus dia juga nggak ada senyumnya gitu, jadi tatapannya kosong, ya jalan-jalan aja. Biasanya kita kalau ketemu pimpinan kan suka nyapa kan, Pak, dia tetap jalan aja. Dan jalannya itu emang agak beda, kayak orang cepet aja gitu, buru-buru. Selama lo kerja, yang lo tahu dan yang lo alamin ada berapa kejadian orang yang meninggal di tempat lo kerja itu? Selama gua kerja sih ada 2 bang, yang kecelakaan kerja jatuh itu, sama yang tiba-tiba tuh dia nggak ada penyakit apa-apaan gitu, pas istirahat di kolong tangki itu tidur, terus tiba-tiba meninggal pas istirahat kerja, posisi lagi masuk siang waktu itu. Dan yang anehnya lagi bang, yang meninggal ini itu orang yang waktu itu kerasukan arwahnya Bang Samsul bang. Wah, jadi orang yang meninggal ini orang yang kerasukan, yang mengaku-ngaku arwahnya Bang Samsul nih. Iya benar bang. Wah, berarti ini masih nyambung ya, korbannya ini nggak jauh-jauh berarti ya? Iya bang, masih ada kaitannya bang. Ini bang, terus karena mungkin ya namanya di pabrik gitu kan, banyak omongan tentang pesugihan, tumbal yang memakan korban manusia, itu semakin rame banget tuh pemberitaannya. Itu mungkin sampai kedengar ke pimpinan yang kita tuduh itu bang. Mungkin kayak ngerasa gitu dia. Akhirnya itu dia resign. Setelah dia resign, pabrik ini ngalamin collapse bang. Bener-bener yang tendernya tuh yang tadinya banyak banget kita kerja, jadi habis bang. Dan si pimpinan ini ternyata buat perusahaan baru, dan tender-tendernya tuh lari semua ke dia bang. Sampai pimpinan itu terbilang ya berhasil banget lah, kaya banget gitu. Kacau ini, berarti memang terbukti ya? Ya secara nggak langsung udah tertuduh banget nih ke arah sana lah ya? Iya bang. Sampai setelah si pimpinan lu ini resign,
pabrik lu hancur nih, collab, terus dia bikin perusahaan sendiri dan tender-tendernya ini diambil dari perusahaan yang lama. Bener bang. Kacau sih. Kalau emang bener-beneran dia yang laku ini kacau banget nih. Udah nyawa orang diambil, rezeki orang juga diambil ya. Iya bang. Iya bang, emang parah banget tuh bang. Jadi ya dia tuh kayak udah bener-bener matiin rezeki orang banget sih kalau menurut gua. Kayak bukan hanya kalau emang bener dia terbukti ya, bukan hanya manusia aja tuh yang diambil, tapi rezeki orang juga tuh. Karena tender-tendernya ya lari ke dia bang. Sampai-sampai yang perusahaannya bener-bener perusahaan yang tempat gua kerja collab dan bener-bener udah sampai di titik pengen bangkrut. Di situ karyawan tuh semua dikasih 2 pilihan, mau tetap bertahan atau pensiun dini. Sampai akhirnya gue ngajuin pensiun dini bang, gue resign. Karena gue takut ya, gue tuh takutnya setiap orang yang diambil nyawanya itu orang-orang yang berkaitan sama korban. Dan gue cukup deket tuh sama leader gue yang waktu itu yang kecelakaan kerja. Makanya gue mutusin buat pensiun dini, gue resign bang. Dan sorry bang, sebelum gue resign, gue tuh kayak pertama gue mikir-mikir gue mau resign atau mau tetap bertahan. Karena kondisi waktu itu lagi susah banget tuh nyari pekerjaan. Tapi karena gue yakinnya itu karena ada satu kejadian di mana gue pas lagi istirahat tengah malam, gue udah yakin banget tuh kalau gue udah matiin mesin tempat yang biasa gue kerja bang. Gue udah matiin, gue tidur di situ. Tiba-tiba tuh mesin bergerak sendiri bang. Jadi mesin bergerak sendiri. Dan pas teman gue lihat itu ada sosok putih duduk di atas mesin itu bang. Jadi kalau bisa dibilang tuh kayak pocong gitu bang. Yang lihat temen lo nih? Teman gue bang. Gue lagi tidur di bawah mesinnya bang. Dia pengen bangunin gue, bilangin ke gue nggak bisa. Begitu mesinnya mati, baru dia bangunin gua. Disangkanya pertamanya awal-awal tuh kayak dia ya gua yang operasiin mesinnya lupa matiin. Pas dia bangunin gua, wah nggak, gua udah yakin matiin. Pas kita cek sama-sama emang posisinya off, dan dia cerita tadi tuh emang dia ngelihat sosok pocong duduk di atas mesin itu bang. Semenjak itu gua semakin yakin bahwa gua emang harus benar-benar ngambil pensiun dini untuk gua resign bang. Dan setelah pabriknya benar-benar bangkrut bang, dan di situ tuh om gue kerja sebagai security. Jadi dia masih jagain pabrik yang emang udah nggak ada karyawannya, hanya ada alat-alat, sisa-sisa alat-alat mesin-mesin gitu bang yang dijagain. Karena mungkin juga karena emang ini bekas korban yang meninggal di situ. Dan om gue itu cerita ke gue, dia jadi sering banget tuh ketika dia keliling dengar suara orang teriak-teriak minta tolong, bau-bau kentang rebus itu masih benar-benar dialami gitu sama om gua. Dan anehnya lagi bang, gue dapat info nih langsung dari om gua yang kerja sebagai security. Pas pabriknya ini kan udah bangkrut, jadi tuh dia ngejual akses-aksesnya gitu bang. Jadi pas pengen dijual, itu mesin-mesinnya yang pengen dia angkat keluar, itu susah banget bang. Sering banget tuh, setiap kali pengen ngangkat, orang yang di situ tuh ada aja yang kerasukan. Dan yang kerasukannya persis selalu bilang, saya nggak ikhlas. Pabriknya itu berada di Jakarta Timur ya bang? Iya benar bang. Kalau untuk saat ini kondisi pabriknya masih ada atau gimana nih? Pabriknya masih ada dan udah terbengkalai bang. Udah nggak ada yang benar-benar ngurusin sama sekali, udah nggak ada. Dan sekarang juga udah nggak ada yang ngejaga, security juga udah nggak ada. Oke, terima kasih Bang Sigit. Bang Sigit udah mau berbagi pengalaman Bang Sigit pada saat Bang Sigit masih bekerja sebagai operator di salah satu pabrik angker yang ada di Jakarta Timur ya Bang? Iya. Sekarang kesibukan lo apa nih Bang? Gua sekarang kebetulan gue udah dapat pekerjaan baru yang jauh lebih baik, lebih
nyaman dan lebih aman kayak menurut gue. Oke, berarti sekarang udah dapat kerjaan baru nih Bang ya. Iya. Semoga pekerjaannya Bang Sigit lancar ya Bang ya. Rezekinya Amin. juga lancar, Amin, terus Bang. juga sehat selalu. Amin. Udah merit belum sih Bang? Belum Bang kebetulan. Semoga nanti habis dari sini dapat jodoh ya Bang ya. Oke, thank you banget Bang Sigit. Terima Oke. kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk nonton video-video telusur lainnya nih, karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Bang Sigit, yang mempunyai kejadian mistis pada saat bekerja, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.